Assalamualaikum, halo bunda-bunda. Di video saya kali ini, saya pengen sharing aja mengenai pengalaman saya saat hamil tunggal. Jadi saat hamil itu bun, saya tiap bulan itu berusaha untuk periksa ke dokter kandungan. Soalnya saya kan tipe-tipe orang yang suka kepikiran gitu bun. Jadi misal perut saya nyeri sedikit ya, itu saya langsung worry, ini kenapa dengan kandungan saya, apakah dia baik-baik saja. Pokoknya pikiran yang enggak gitu. Akhirnya kan ya daripada saya yang repot sendiri, saya yang susah, kepikiran terus, tidur gak nyenyak, makan gak enak gitu kan, ya udahlah diputuskan tiap bulannya itu saya periksa ke dokter kandungan. Nah saat itu entah ya ini saat kehamilan usia berapa bulan, itu kan dokternya udah selesai tuh mengecek, maksudnya udah selesai USG saya, terus ya udah bilang udah bu, kondisi bayi dalam kandungan ibu baik-baik saja. Terus di akhir dari sesi pertemuan itu dokternya bilang gini, bu kalau misalnya di rumah ada keponakan yang masih SD, SMP atau SMA gitu, tolong ya dibantuin untuk mengerjakan PR-nya, terlebih kalau PR itu PR matematika. Nah saat itu kan berhubung saya masih dalam suasana bahagia mendengar kabar baik mengenai keadaan bayi saya yang baik-baik saja, ya udah deh saat itu saya iyain aja, ya dok gitu. Setelah pulang, nah di perjalanan pulang ini saya kepikiran, kenapa ya kok dokternya bilang gitu, maksudnya kok saya disuruh mengerjakan soal matematika gitu kan. Terus saya keinget pernah baca artikel mengenai apa saja yang dilakukan ibu-ibu hamil bangsa Yahudi ketika mereka hamil. Nah ya maksudnya apa saja yang dilakukan ibu-ibu bangsa Yahudi ketika hamil, nah gitulah kurang lebih kayak gitu ya. Nah itu saya ingat banget bahwa salah satunya itu dikatakan bahwa mereka itu saat hamil mengerjakan soal matematika bersama suaminya, yang gitu kan. Terus saya kepikiran, jangan-jangan nih dokter saya terinspirasi dari artikel tersebut gitu. Ya udah deh pokoknya intinya kayak gitu bun. Nah ya udah deh akhirnya ya saya turutin aja saran dari dokter saya itu. Berhubung saya juga kan kalau di rumah saat hamil itu kan saya ngegoleran nggak jelas gitu ya bun, apa tiduran terus makan, nonton TV, nonton drama Korea gitu kan. Ya udah deh mending saya lakuin apa yang dokter saya sarankan. Nah berhubung saya kan bukan ahli matematika ya, nggak suka juga sih sebenarnya. Jadi tuh saya agak bingung juga nih kalau disuruh mengerjakan soal matematika. Akhirnya saya itu berinisiatif sendiri ya, yang mengganti dengan soal-soal tes CPNS. Ya soalnya saya kan punyanya buku-buku itu ya, buku-buku CPNS itu sama kayak psikotes gitu-gitu kan. Soalnya yang buku zaman SMA SMP kan juga ada sih, tapi kan di gudang males juga bongkar-bongkar. Akhirnya ya udah deh yang ada aja. Ya udah akhirnya saya tuh mengerjakan soal-soal yang ada di buku tersebut. Ya entah juga sih itu sebenarnya ngefek juga apa enggak, tapi ya kalau saya pikir-pikir ya mungkin saja saat saya mengerjakan soal itu otak janin saya tuh ikut berkembang gitu, maksudnya ikut merasakan apa yang ibu rasakan gitu. Ya soalnya kan kalau disuruh mengerjakan soal yang kayak di SMP, di SD, kalau SD kan masih bisa lah ya. Kalau SMP sama SMA itu kan udah pakai rumus-rumus yang rumit gitu. Dan jujur saja saya lupa alias nggak bisa ya. Ya udah akhirnya yang bisa aja deh saya lakuin. Terus ya berhubung di rumah nggak ada keponakan juga, akhirnya ya udah deh ngerjain sendiri, terus ngecek di kunci jawaban sendiri gitu kan. Nah selain itu dari artikel yang saya baca itu, selain mengerjakan soal matematika, katanya mereka itu juga mengkonsumsi makanan bergizi. Salah satunya itu kacang badam. Ya kalau di sini kan apa sih kacang badam nggak tahu ya. Akhirnya yaudah deh saya akali dengan sumber-sumber protein yang ada di sekitar saya, entah itu
kedelai. Ya biasanya kalau kedelai itu dibikin susu, terus sari kacang hijau itu. Kalau saya sih biasanya direbusin air kacang hijau ya, maksudnya kacang hijau direbus terus diambil airnya doang. Ya entah saat itu kok kacang hijaunya nggak saya konsumsi sekalian ya, padahal kan juga bergizi, tapi entah saat itu cuma minum yang air rebusannya doang. Terus oh iya, satu lagi yang sari kedelai itu yang saya suka itu mereknya sebut merek nggak apa-apa ya. Jadi salah satu yang saya suka itu mereknya Visoy yang multigrain, itu rasanya enak banget dan nggak bikin mual. Terus apalagi ya, soal makanan bergizi ini sih saya juga setuju, soalnya kan memang asupan yang ibu makan itu juga sangat berpengaruh kan ke perkembangan janinnya. Apalagi kan ada juga tuh pedoman 1000 hari pertama kehidupan, ya kan, HPK ya, 1000 HPK itu bahkan 1000-nya itu dihitung saat hamil juga, jadi 270 hari saat hamil, kemudian ditambah dengan 2 tahun pertama anak tersebut sudah lahir ke dunia gitu kan. Kalau soal pemenuhan gizi itu bunda-bunda juga setuju kan, kalau memang apa yang bunda makan itu juga sangat penting untuk perkembangan janin kita. Terus apalagi ya, tips selanjutnya itu mengenai mendengarkan musik. Itu kan katanya kalau ibu hamil itu baiknya mendengarkan musik klasik, terus bermain musik sih kalau bisa kan ya, berhubung nggak bisa ya udah mendengarkan musik aja. Terus kalau saya sih ya berhubung saya juga nggak begitu menyukai musik klasik ya bun, akhirnya saya ya mendengarkan musik apa aja yang ada. Terutama saya berusaha itu mendengarkan kayak sholawat gitu, terus lantunan murotal Al-Quran gitu. Terus apalagi ya, terus bahkan saya juga kadang tuh kalau untuk mengusir seperti itu saya juga ini nyetel radio biar terhibur gitu. Soalnya dulu itu saya saat hamil itu saya seringnya sendirian di rumah. Saya kan saat hamil itu tinggalnya di rumah ibu mertua. Nah dan bertepatan saat itu rumah saya sedang dibangun, jadi seringnya itu ibu, ayah, adik, suami itu lebih sering berada di lokasi yang pembangunan itu. Jadi saya sendirian di rumah, ya mau tidak mau akhirnya saya mencari kesibukan atau mencari keramaian dengan mendengarkan radio itu. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau nggak salah itu akhir-akhir ini saya baru mengetahui kalau mendengarkan musik klasik bisa membuat anak jenius, membuat anak pintar, itu ternyata mitos. Ya nggak tahu juga sih ya bun ya, maksudnya ya dulu ada yang bilang A, terus kemudian kan ada diperbarui bilang B gitu. Ya katanya sih itu mitos, tapi ya nggak tahu juga itu yang bener itu yang seperti apa. Salah satu juga tips yang diberikan agar anak yang dalam kandungan itu cerdas itu, kalau nggak salah itu ini, ajaklah janin dalam kandunganmu itu berbicara. Ya kalau saya pribadi sih nggak begitu sering ya, memang kadang kalau sambil ngelus perut gitu dibilangin, adik ini ya bunda sudah nggak sabar ketemu sama kamu, terus misalnya kayak curhat hari ini ngapain aja, terus bisa diajak ngomong misalnya adik dalam kandungan ini ya, semoga kamu jadi anak yang tidak kekurangan satu apapun gitu-gitu ya. Pokoknya intinya kayak harapan-harapan aja sih yang disampaikan. Nah jadi kan saya sudah melakukan nih apa yang disarankan sama dokter, soalnya saya juga habis yang baca artikel dari internet itu kan. Nah ini berhubung saya mau share ke ibu-ibu, akhirnya saya kan carilah kebenaran dari artikel tersebut. Memang bener ya kalau ibu-ibu bangsa Yahudi itu kalau hamil melakukan itu. Terus akhirnya yaudah deh saya searching kan tuh di Google. Nah yang saya temukan yang mengatakan bahwa ini yang dilakukan ibu hamil di Yahudi saat mengandung anak membuat anak cerdas itu kan katanya itu hasil tesis dari dokter siapa ya, saya lihat contekan dulu ya bun. Itu kan katanya dokter Stephen Carleon. Nah itu sebenarnya siapa sih dokter Stephen Carleon itu? Setelah ditelusuri ternyata dokter tersebut ya nggak tahu juga sih ini sebenarnya ada apa enggak ya, dokternya itu nggak ada. Maksudnya
kalau berhubung kalau dokter orang yang di akademis gitu kan harusnya juga punya jejak digital, entah itu karya ilmiah atau apa. Nah itu nggak ada. Terus saya juga baca kan artikel dari seseorang yang juga meneliti tentang itu. Nah katanya itu hoax, alias yang nggak ada tuh yang apa dokternya bicara seperti itu. Tapi artikel itu sangat banyak, beneran deh, coba deh Bunda googling tuh, banyak banget artikel yang membahas hal tersebut. Jadi tapi ya gimana ya, kalau saya pribadi sih ya udah deh ambil baiknya aja, entah itu hoax atau enggak, tapi kan ya bermanfaat juga menurut saya, daripada bunda-bunda nggak ngelakuin apa-apa, bosen di rumah kan, yang mending kerjakan apalah, misalnya teka-teki silang atau apa, entah itu kalau dalam ilmiahnya beneran berpengaruh nggak sama kecerdasan anak yang kita kandung, ya nggak tahu juga, kita hanya bisa berharap gitu ya Bun. Jadi demikian ya Bun, sharing-sharing pengalaman saya saat hamil kemarin. Bunda kalau misalnya pengen tanya sesuatu itu boleh kok komen di bagian bawah ini. Terus misalnya Bunda juga request nih, bahas ini dong Mbak, bahas ini dong Bun gitu. Ya boleh, nanti kalau misalnya saya memang punya pengalamannya nanti pasti saya share kok. Ya saya sih di sini memang bukan ahli ya Bun, jadi memang tujuan saya cuma sharing-sharing pengalaman saya aja. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau yang nggak cocok nih sama Bunda, ya tolong dimaafkan ya. Juga Bunda juga boleh ini kok tegur saya gitu ya kalau misalnya saya punya salah. Demikian dulu ya Bun, kita ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya ngomong-ngomong nih Bun, mohon maaf ya kalau misalnya ada suara-suara yang sedikit mengganggu, soalnya memang saya lagi ngerekam video ini itu di dekat kandang burung lovebird. Nggak apa-apa ya Bun ya, tapi kalau misalnya Bunda merasa terganggu, boleh kok nanti komen ya, tolong ngerekam videonya di tempat lain aja dong Bun gitu, nggak apa-apa, nanti next saya usahakan ngerekam videonya di tempat yang lebih kondusif.